Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai pada topik B, melihat karena cahaya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Di thumbnailnya dan di judulnya sudah Pak Ali beri halaman berapa di buku. Jadi kalian bisa mengecek dari buku, atau kalau kalian melihat sesuatu dari buku kalian nggak paham, mencari videonya juga mudah juga, ya kan? Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan. Oke, kita langsung saja masuk pada topik, yaitu melihat karena cahaya. Pertanyaan esensial, ya, mengapa kita bisa melihat benda? Karena ada cahaya dan mata yang sehat. Ya, karena ada cahaya dan mata yang sehat. Ya, masuk ke mata. Ya, yang masuk ke mata, gitu aja. Yang masuk ke mata. Tentu saja mata harus sehat untuk bisa melihat dengan baik. Bagaimana cara kerja mata kita bekerja? Ya, cahaya masuk dan masuk ke mata, ya, masuk ke mata dan diterima oleh saraf, ya, pendengaran. Pakai iya apa enggak ya? Saraf gitu ya, nggak usah pakai iya. Saraf pendengaran, penglihatan, lalu diteruskan ke otak. Nah, mungkin pada suatu hari nanti kita bisa melihat cahaya tanpa melewati mata, ya. Langsung ada sensor yang disalurkan ke mata. Mungkin aja, ya, seperti di film Star Trek gitu, ya. Jadi orang yang tidak punya mata alias sudah buta sebenarnya dengan sebuah alat langsung menangkap cahaya yang disalurkan ke mata. Nah, teknologi seperti itu mungkin aja terjadi kalau kita paham bagaimana mekanisme melihat itu sendiri. Nah, secara tradisional atau secara alami, ya, kita alat untuk sensor kita untuk menangkap cahaya dalam mata. Oke, kita lanjutkan. Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan harus mencari teman-temannya. Karena ditutup kain nggak bisa melihat. Nah, hanya bisa mendengarkan menggunakan pendengaran. Apakah itu bisa? Bisa untuk mencari teman, ya, dengan melihat suara langkah kaki atau yang lain. Ya, itu adalah alat indera kita juga. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata melihat benda. Aku dan mataku. Alat dan bahan: 1. Cermin 1 buah. 2. Lembar kerja yang telah disiapkan guru. Langkah-langkah percobaan, ya. Amati mata kalian dalam cermin. Wah, kalian lihat di cermin. Bagian apa saja mata yang tampak, ya. Apakah kalian mengetahui namanya? Tuliskan nama yang kalian ketahui pada lembar kerja, ya. Jadi kalau ini adalah mata kita, ya. Bagian yang tampak tentu saja di sini ada bola matanya, di sini ada sklera, bagian yang putih itu sklera. Di sini ada iris. Di sini yang kecil tengah ini, yang agak gelap ini namanya pupil. Terus mata kita ada bulu mata, di sini bulu mata. Di sini ada, ini yang terlihat, ya, bulu mata. Nah, mungkin bisa ditambahkan alis di sini. Nah, itu termasuk daerah sekitar mata yang harus kita kenali juga. Paling tidak kalian harus tahu ini. Lah, apa fungsinya masing-masing? Kita pelajari setelah ini, ya kan? Bagaimana manakah bagian yang menurut kalian berfungsi untuk melindungi mata? Untuk melindungi mata itu, ya. Jadi bagian yang untuk melindungi mata yang pertama adalah alis. Ya, alis, ya, menahan air masuk, mengalir ke arah mata. Ya, jadi ada alis sendiri, kalau ada air kan mengalirnya ke samping, ya, seperti talang. Ya.
menahan air ya memasuki mata, mengalir ke mata. Ke mata. Terus ada juga ini bulu mata. Ya, menahan debu, air dan debu. Ada binatang tertentu yang bulu matanya sangat tebal karena daerah di gurun ya, onta. Onta itu alisnya sangat tebal. Jadi untuk melindungi dari debu. Terus ada lagi sklera. Melindungi bagian penting mata, termasuk melindungi pupil dan lain-lainnya. Melindungi bagian penting mata dan menggerakkan mata tentu saja. Kalau ini untuk melindungi ya konteksnya melindungi bagian penting mata. Bagian penting mata. Nah, apakah kalian melihat bagian mata yang berwarna hitam pada bagian tengah mata kalian? Itu namanya pupil ya. Bagian ini namanya pupil. Cobalah untuk pergi ke arah terang di luar sekolah kalian, amati bentuk pupil ketika berada di tempat terang. Ya, kalau di tempat terang kalian akan melihat pupil akan mengecil. Jadi ini mata ya, ini adalah irisnya, pupilnya akan mengecil. Kalau di tempat yang terang, pergi ke tempat yang tidak terlalu terang, atau bisa dengan mematikan lampu kalian, amati bentuk pupil. Maka kalau tempatnya tidak terlalu terang, pupil ini akan melebar. Ya seperti ini. Kalau gelap lebih lebar lagi. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Ya, pada ya, bentuk pupil akan mengecil. Pupil akan mengecil, ya, agar cahaya yang masuk ke mata berkurang. Cahaya yang masuk ke mata berkurang. Ya, kalau ini pupil membesar. Ya, ini dengan alasan yang sama ya, agar cahaya yang masuk ke mata bertambah. Ya, kalau terlalu terang ya mata bisa rusak nanti saraf-sarafnya. Ambillah sebuah benda, misalnya buku, pensil atau benda yang lain, pegang benda tersebut dengan tangan kalian, dekatkan benda tersebut dengan mata kalian, lalu perlahan jauhkan sampai batas maksimal tangan kalian. Tuliskan apa yang kalian lihat, rasakan mata kalian pada lembar kerja. Ya, jadi saat dekat dengan mata, ya, dekat dengan mata, mata terasa lebih tegang. Ini kenapa? Karena lensa mata kita menebal, berkontraksi. Untuk menebalkan lensa agar lebih tebal gitu aja ya, agar lebih tebal. Nah, kalau jauh mata akan rileks sehingga akan pipih. Jadi mata juga akan lebih nyaman kan gitu. Jadi kalau dekat mata itu kayak apa ya? Mata secara otomatis akan menebal. Bagian mata dan fungsinya. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Ya, sebelum kita baca dan review dari bukunya, ya, Pak Ali akan tunjukkan video. Pak Ali sudah nyari tadi videonya. Mari kita lihat sama-sama, ya. Nah, ini adalah video yang berisi penjelasan tentang mata. Ini adalah mata kita. Yang kelihatan bagian depannya aja, padahal bagian belakangnya. Ini yang putih ini sklera. Sklera ada otot-otot mata di sini. Ya, otot-otot mata ini yang membuat mata kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bahkan pemutar. Ya, ini bukan mata Uchiha ya, mata kita. nggak akan ada saringan di sini, nggak akan ada Byakugan. Ya. Nah, kita
Ya, ini mata kita. Ya, kita lihat di bagian kalau dari samping terlihat korneanya. Jadi ada selaput bening ini namanya kornea mata, ya. Yang ini ya atau saya arahkan sini, ini adalah yang tengah, ini adalah pupil dan ini adalah irisnya. Dan iris mata manusia beda-beda, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang agak apa ya, kuning gitu ya, macam-macam warnanya, apalagi pada hewan, wah macam-macam, ada yang merah juga ya. Nah, jadi bentuk ini disebut bola mata karena ya kayak bola bentuknya. Ya, kita bisa melihat lingkungan apa-apa ini karena kita memiliki mata yang sehat. Ya, ini adalah mata yang terlihat dari depan. Ya, jadi di sini ada selaput bening. Ini namanya kornea mata. Ya, ini dia melindungi mata. Ya, dia kenyal dan kuat. Ya, cahaya masuk dia karena bening, ya menembus. Jadi di belakang kornea itu ada iris. Nah, iris itu sebenarnya fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan pupil dan memberi warna pada mata. Ya, jadi ya bagian tengahnya inilah pupil. Ya, di pupil itu cahaya masuk. Nah, nanti cahaya masuk akan masuk ke retina. Nah, di retina mata itulah nanti cahaya akan diterima oleh saraf-saraf penglihatan. Ya, dan pupil ini kalau di tempat terang atau tempat gelap bisa membesar dan mengecil. Kalau tempat terang dia akan mengecil. Ya, karena apa? Biar cahaya yang masuk ke retina tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak dan terlalu kuat intensitasnya, retina bisa rusak. Ya, jadi dia bisa membesar dan mengecil tergantung situasi cahaya. Nah, kalau cahayanya berkurang dia akan membesar seperti ini. Ya, kita skip bagian videonya. Nah, ini adalah bagian dalam mata. Ya, ada lensa. Lensa mata ini bisa mencembung dan memipih. Itu tadi jawaban yang kita berikan. Saat kita melihat benda dekat, lensa mata ini akan berkontraksi sehingga mencembung. Ya, ini adalah lensa mata kita bisa mencembung lah. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih ini disebut daya akomodasi. Ya, daya apa? Daya akomodasi. Dia bisa mencembung dan memipih. Kalau cahaya yang dilihat itu dekat dia akan mencembung, kalau cahayanya jauh memipih. Mata juga ada pembuluh-pembuluh darah seperti ini karena mata ini hidup. Jadi yang merah ini akan mengirimkan oksigen, yang biru ini membakar karbon dioksida untuk dibuang di paru-paru. Ya. Nah, bagian belakang inilah saraf mata. Ya, di sini kita menyebutnya bintik kuning atau retina karena memang warnanya kuning. Ya. Nah, di sini ada saraf-saraf. Tadi diperlihatkan saraf-sarafnya. Ini adalah saraf-saraf mata kita. Nah, saraf-saraf ini yang akan menentukan warna, ya, terus menentukan gelap terang. Jadi di situ ada saraf silindris dan saraf kerucut. Ya, kita nggak akan belajar lebih detail ya karena masih SD. Yang jelas di sini ada optic nerve atau saraf mata yang akan mengirim informasi ke otak. Ya, ini ada vitreous humor, kita tidak sedetail itu ya. Nah, ini daya akomodasi sebagai tambahan ya. Dia bisa mencembung dan memipih ya. Jadi kita perlihatkan, nah dia bisa mencembung dan memipih. Ini lensa mata itu aja. Kita kembali lagi pada lembar kerja kita ya. Nanti kalau sudah SMP kita akan belajar lebih detail tentang mata, jangan khawatir ya. Nah, ini memang sangat menarik. Kita kembali pada buku bagian mata dan fungsinya. Ya, bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh mata kita beserta fungsinya. Ini kita zoom ya biar kita bisa melihatnya lebih jelas. Ini adalah mata kita. Nah, seperti ini ya. Nah, di mata kita yang pertama yang akan kita bahas ini adalah alis ya, bagian atasnya ini alis ya. Apa fungsi alis? Alis fungsinya adalah melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata.
Jadi seperti talang, kalau ada air menetes sini akan minggir ke sini, ya nggak sampai. Dan di sini di atas mata di sini ada bulu mata. Bulu mata bukan hanya untuk mempercantik ya. Ini melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Juga melindungi dari air juga, ya. Oke. Bagian yang paling tengah ini yang warnanya gelap adalah pupil. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian mata. Pupil bisa membesar, bisa mengecil, itu kita sebut sebagai diafragma, ya. Dan yang membesar dan mengecilkan pupil sebenarnya adalah iris. Ya, kita akan bahas iris. Iris adalah bagian di sini kuning ya. Ya, jarang-jarang orang Indonesia bermata kuning, kebanyakan Indonesia bermata gelap ya, hitam semuanya, baik pupil maupun irisnya. Iris adalah bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ya, dan memberi warna pada mata tentu saja ya. Bisa matanya biru seperti Naruto atau merah ya. Kulit yang melindungi ya, bagian depan bola mata berfungsi untuk membasahi bagian depan mata dengan air pada saat mengedip. Jadi ada kelopak mata atau lipatan mata. Jadi kita harus sering-sering berkedip dan secara otomatis memang kita berkedip. Ya, berkedip itu untuk membasahi mata agar mata tidak cepat rusak. Ya, di sini bagian putih ini namanya sklera atau selaput putih berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera berfungsi untuk melindungi bagian penting dalam mata, itu sklera. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, kita sudah sampai halaman 12 ini ya. Kalau kalian ngecek di buku, kita lanjutkan, kita menuju halaman 13. Nah, membesar dan mengecilnya pupil. Tahukah kalian, jika pupil bisa membesar dan mengecil, pupil kita sensitif terhadap cahaya. Ya, jadi kalau terang, ya otomatis pupil akan mengecil. Walaupun kita tidak menginginkannya, ya kita tidak bisa mengontrolkannya. Yang mengontrol adalah saraf tidak sadar, ya bukan saraf sadar. Ya. Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu bisa merusak retina. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata sehingga kita bisa melihat benda dengan lebih jelas. Oke. Bagian dalam mata dan fungsinya. Sebagian mata luar ada juga bagian yang dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. Seperti sebelumnya kita akan zoom ya. Di sini ada kornea, bagian yang bening ya. Selaput bening yang melindungi bagian depan mata berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya dalam mata. Dia transparan sehingga cahaya bisa masuk. Ya, dia melindungi tapi tidak menghalangi sinar. Kemudian di sini ada lensa mata, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Karena kalau tidak tepat di retina, maka benda akan terlihat buram. Ya, oke kita lanjutkan. Retina, selaput yang terletak di paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya karena di situ ada sel kerucut dan sel batang ya yang sangat sensitif terhadap cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada syaraf mata yang disalurkan ke otak. Nanti otak yang akan memberi persepsi ya pada kita tentang benda. Syaraf mata meneruskan sinyal atau bayangan yang ditangkap oleh retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Oke. Jadi tetap ujung-ujungnya yang memproses sebagai prosesornya adalah otak. Ya. Jadi mata itu sebagai sensornya. Oke, sekarang kita akan fokus pada lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata kita lelah dan kaku. Lensa mata kalau dekat jauh sih tidak masalah, tidak lelah. Kalau jauh itu rileks sebenarnya. Kalau dekat ini ya. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis ya. Ini kita kenal sebagai daya akomodasi. Oke ya, saat melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Ya, ingat saat dekat maka lensa akan menebal dan demikian sebaliknya saat melihat benda yang jauh lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, saat bendanya dekat dia lensa menebal, saat
dia akan tipis ya. Ini tipis karena yang kita lihat bulan ya. Kalau yang kita lihat pensil yang dekat maka akan tebal. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana kita melihat? Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagaimana proses melihat. Ya, di sini ada objek yaitu anak yang kita lihat. Maka anak akan memantulkan cahaya, ya, yang cahaya pantulannya itu masuk ke mata kita. Nah, masuk melalui menembus kornea, ya, masuk melalui pupil, dan di belakang pupil ini ada lensa mata. Lensa mata ini yang akan mencembung dan memipis sesuai dengan kebutuhan agar apa? Bayangan tepat jatuh di retina. Nah, ini adalah bayangan yang kita lihat, ya. Nah, kemudian bayangan nyata terbalik dan diperkecil ini yang diterima oleh saraf kita di retina. Kemudian bayangan informasi akan disalurkan ke otak melalui saraf. Otak akan menerjemahkan sinyal yang diterima retina. Ya, walaupun gambar yang diterima oleh retina adalah terbalik, tetap otak kita akan menerjemahnya sebagai benda yang tegak. Ya, gambar yang diterjemahkan atau kita lihat. Benda, keterangan ya, benda memantulkan cahaya ke mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Ya, kornea itu ya benda yang mediumnya lebih rapat daripada udara, tentu saja ada pembelokan, ada pembiasan di situ. Kemudian ini ada keterangan-keterangannya ya, 1, 2, 3 ya, kita baca satu persatu ya. Nomor 1, objek nyata, benda yang memantulkan cahaya ke mata kita. 2, cahaya masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Yang belokkan siapa? Yang bertugas membelokkan adalah lensa. Kalau kornea sih enggak ya, karena bentuknya kayak bulat seperti ini ya, kayak kubah seperti ini ya. Jadi kalau flat nanti akan efek pembelokannya akan terasa. Kalau bentuk kubah seperti ini secara teknis yang tidak Pak Ali jelaskan di sini bisa berjalan lurus cahaya. Di sini baru dibelokkan. Ya, tapi kornea karena dia mediumnya lebih rapat, tentu saja sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk membelokkan. Oke, kita lanjut. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan jatuh pada retina. Bayangan yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik, ya, ingat ya, seperti kamera mata kita ini. Ujung saraf penerima rangsang retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Ya, mari kita membuat gambar skema proses melihat. Wah, ternyata melihat itu merupakan proses yang panjang dan rumit ya. Sungguh besar ciptaan Tuhan, kita bukan. Akan lebih memahami, mengerti bagaimana cara kita melihat, yuk kita buat gambar atau skema mata kita melihat. Buatlah di buku tugas kalian dan jelas beri keterangan ya. Sertakan juga nama atau bagian mata yang kalian lihat. Mari kita membuat skema mata kita di sini. Kita cari tempat kosong ya. Kita akan buat di sini. Di sini adalah benda. Benda saya wakili dengan panah. Ya. Benda ini akan memantulkan sinar ke mata kita. Ya. Ini adalah mata kita. Ya, mata kita. Nah, seperti ini mata kita. Nah, di bagian belakang ini ada saraf. Ya, oke, kalian bisa membuatnya seperti ini. Ya, oke. Nah, mari kita ini yang pertama ya, pantulan cahaya menuju mata kita. Pantulan cahaya yang diterima benda atau benda memantulkan cahaya ke mata kita, gitu aja ya. Benda memantulkan cahaya ke mata kita ya. Nomor 1 itu benda memantulkan cahaya ke mata kita. Kemudian cahaya ini akan diatur oleh pupil ya,
Di sini pupil, di sini dua. Pupil akan mengatur intensitas cahaya. Pupil mengatur intensitas cahaya. Kemudian lensa akan, ya, yang ketiga ini lensa akan mengatur ketebalan, memastikan, ya, akan memastikan bayangan tepat jatuh di retina. Di sini ada retina, ya. Yang keempat, retina menangkap rangsangan cahaya yang, ya, disalurkan ke otak melalui sel saraf. Nah, di sini ada saraf, ya, saraf ini akan menuju ke otak kita, ya. Jadi otak kita yang akan mempersepsi cahaya yang kita lihat. Nah, di sini benda akan terlihat terbalik, ya, panahnya akan terbalik, ya. Oke, seperti itu aja prosesnya. Maaf tulisannya jelek, makanya Pak Ali bacanya juga sambil menulis sambil dibaca pelan-pelan. Kita menjelaskan skema mata, cara mata melihat sudah tadi, ya. Berkumpullah secara berkelompok sebelum melakukan kegiatan. Perhatikan terlebih dahulu instruksi berikut. 1. Kalian akan bergantian dengan teman sekelompok kalian untuk menjelaskan skema cara mata melihat yang sudah dibuat. Perhatikan cara berikut ini sebelum memulai kegiatan. Cara mata kita melihat mulai dari, ya, mulai dari ada sinar masuk ke mata, intinya, ya. Sinar itu adalah pantulan yang dari sebuah sumber cahaya diterima oleh benda itu memantulkan lagi ke mata kita. Saya suka bagian titik-titik dari gambar atau penjelasan kamu. Jelaskan, sampaikan. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini kita punya apa? Tuliskan juga pendapat tentang penjelasan teman kalian di bukunya. Oke, setelah selesai coba diskusikan pernyataan berikut. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi tidak berkedip? Berkedip berguna untuk membasahi mata, untuk menjaga kesehatan mata, ya, agar mata tidak cepat rusak. Ya, berkedip fungsinya untuk membasahi mata. Ya. Berkedip berfungsi untuk membasahi mata dan membersihkan mata dari debu, ya, dan membersihkan mata, gitu aja, untuk kesehatan mata, menjaga kesehatan mata. Nah, apa yang terjadi jika tidak berkedip? Jika tidak berkedip, mata akan pedih. Tidak berkedip, mata akan pedih, ya, atau sakit. Mengapa saat kita terkena kotoran akan keluar air mata untuk mencuci mata? Air mata itu berfungsi untuk mencuci mata kita agar bersih. Apakah kita boleh melihat cahaya terlalu terang? Tidak. Bisa merusak retina. Berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Melihat terlalu terang, melihat bekerja di tempat terang, atau berdebu. Kita butuh perlindungan, ya. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas.
Hal baru apakah yang dapat kalian dapatkan dari topik ini? Mengetahui bagaimana cara mekanisme mata melihat, atau mengetahui proses mata melihat. Ya. Apa hubungan cahaya dalam proses melihat? Cahaya ya adalah ya hal yang ditangkap oleh mata, ya, adalah hal yang ditangkap mata ya dalam proses melihat. Atau sesuatu yang ditangkap mata dalam proses melihat, ya, hal ini bisa digantikan sesuatu. Ya, mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Karena ada sumber cahaya lain, ya, bukan hanya dari matahari, dari lilin, dari senter, dari manapun bisa, ya, asal ada cahaya. Mengapa kita perlu berkedip? Untuk menjaga kesehatan mata, untuk membasahi dan membersihkan mata kita. Informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi? Informasi gelap, terang, ya, gelap terang benda, gelap terang, dan warna. Ya. Adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Tidak ada. Harus lewat mata. Telinga kita hanya bisa mendengar bunyi, ya, tidak bisa mengetahui gelap, terang, dan warna. Apa saja yang bisa kita lakukan jika tidak bisa melihat? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa melihat? Ya, mendapat informasi suara dan perabaan. Informasi suara atau bunyi, ya, dan rabaan, ya, dan meraba, ya, benda di sekitar kita, Jadi kita indera itu bukan hanya mata, ya, bukan hanya penglihatan, ada pendengaran dan ada peraba. Itu yang kita gunakan misalnya manusia tidak bisa melihat. Menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? 1. Menggunakan kacamata pelindung saat bekerja, menggunakan kacamata pelindung saat, ya, menggunakan gadget, ya, saat cahaya terlalu terang atau udara berdebu, ya, ya. Cara yang bisa untuk menjaga kesehatan mata, ya mungkin, ya, ada cara lain, yaitu dengan cara memberi tetes mata saat kita terkena iritasi, ya, sering berkedip, berkedip ini kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan di video ini. Kita akan ketemu lagi nanti di kelainan mata, ya, untuk materi berikutnya. Coba Pak Ali cek, ya, ada gangguan penglihatan pada manusia. Itu adalah materi untuk video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.